Bagimu negeri, jiwa raga kami. Sumpah setia, Bung. Sumpah setia. Minggu lalu sudah saya perlihatkan buku ini karena saya bisa membahas suatu aspek yang tetap menarik sebagai bahasan, tetap menarik sebagai diskusi di antara kita, karena itu minggu lalu kita petik pemikiran-pemikiran dan kita sebut dengan judul Warisan Soekarno. Warisan Soekarno. Saya ulang kembali, buku ini semula sebuah disertasi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Ditulis oleh Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dr. Hasto Kristianto. Seorang politisi, Bung. Ini minggu lalu belum saya address agak spesifik. Seorang politisi ini karirnya sudah tinggi. Dengan jabatan sekjen itu karir tinggi, karir yang mampu memanggul tanggung jawab politik, memberi semangat, memberi rangsangan perkembangan, pertumbuhan kepartaian, menjadi suatu partai yang mentereng, yang tegak melakukan kontrol dan terhadap pemerintah dan membenahi bagian-bagian dalam pemerintahan yang pantas dikembangkan dengan tanggung jawab sebuah partai yang memanggul nama demokrasi. Nah, seorang pejabat partai yang terpanggil untuk menulis sebuah disertasi itu membuat kita merasa turut berpikir apa yang ingin dikembangkannya dalam pemikiran. Terasa, Bung, sebagai seorang sekretaris jenderal di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang berkaitan langsung hangat dengan Presiden Soekarno, beliau ingin menangkap warisan pemikiran Presiden Soekarno. Warisan pemikiran Presiden Soekarno yang berkembang, yang diberi payung besar geopolitik Soekarno. Dan geopolitik Soekarno dalam pemikiran Soekarno ini ditangkap oleh Dr. Hasto Kristianto. Ditangkap, maknanya menjadi begitu penting. Ini warisan Bung Karno untuk bangsa Indonesia. Bahkan karena ini juga berpengaruh, pemikiran geopolitik ini berpengaruh pula ke tingkat dunia global. Ya maka kita mulai mengerti Mas Hasto menelusuri dengan riset yang dijelaskan dalam buku ini secara sistematik, kualitatif, dan kuantitatif digabung dan masing-masing diberi makna kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan geopolitik tersebut. Nah, seorang yang memanggul warisan lewat partainya dari Presiden Soekarno, dengan sendirinya lah kalau beliaunya terpanggil untuk memahami pemikiran politik itu dan dipakai sebagai bagian dari pemikirannya. Karena
Di buku ini dijelaskan bahwa Presiden Soekarno memiliki warisan dan pengaruh terhadap geopolitik Indonesia dan warisan maupun pengaruh terhadap geopolitik tingkat global. Sangat penting, Bung. Dan saya kira ada yang patut kita sebutkan di sini. Pemikiran beliau itu membuat beliau tampil sebagai orang di garis paling depan, tokoh di garis paling depan dari sebuah negeri bernama Indonesia, negeri kita tercinta ini, yang belum terlalu lama merdeka. Ya, baru 10 tahun merdeka memimpin bangsa-bangsa dan terhimpunlah kekuatan sebagaimana tampak dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55. Merdeka kita tahun 45 menjadi tahun 55 konferensi berlangsung, itu hanya 10 tahun. 10 tahun Bung Karno memimpin negeri ini, itu seorang pemimpin yang paling siap di antara begini banyak tokoh-tokoh masa kini. Dibanding dengan tokoh-tokoh orang-orang yang sekarang ini pada mau menyalon-nyalonkan itu, apalagi yang memimpin daerah yang kecil aja tidak punya kesiapan dan hasilnya hanyalah kegagalan. Dibanding Bung Karno, bukan bandingannya, Bung Karno sangat siap memimpin negeri ini dan bahkan berdiri paling depan dalam barisan negara Asia Afrika. Bung Karno menyerukan sebenarnya dengan suatu provokasi, tapi harap Anda memahami kata provokasi itu dalam pengertiannya yang sangat positif. Provokasi adalah kata yang sangat bagus, karena tujuan Bung Karno bukan untuk membuat kehancuran, bukan untuk membuat kerusakan-kerusakan. Provokasi itu untuk membangun negara Asia Afrika yang pemimpin-pemimpinnya diberikan pemikiran, diberikan rangsangan. Provokasi mengandung suatu masukan, beberapa rangsangan, stimulasi, encouraging, pemikiran encouraging, merdekalah. Karena penjajahan itu durjana, menghancurkan manusia dan kemanusiaan dan rasa keadilan. Hantam. Mari merdeka. Provokasi semacam itu. Geopolitik Bung Karno sebagai pemikiran yang dihasilkan oleh perenungan sangat lama, Bung. Bung Karno muda ketika masih sekolah di ITB, ketika kemudian juga bersekolah kepada minta asuhan kepada tokoh nasional yang menjadi bapak bagi para tokoh-tokoh pergerakan kita. Cokro Aminoto, Bung. Bapak dari semua tokoh pergerakan, semua tokoh dari semua aliran. Ada Islam, ada nasionalis, ada Marxis. Ada semua. 3 unsur. Diasuh Cokro Aminoto, Bung Karno ada dalam asuhan itu. Apa posisi beliau? Oh, nasionalis. Beliau nasionalis. Mengapa tidak mengambil peran sebagai tokoh Islam? Oh, beliau jago. Penguasaan beliau dalam Islam, tentang Islam, melahirkan kritik yang sangat tajam dan orang tidak ada yang menanggapi kritik itu kecuali menanggapi secara positif dan betul. Itu ketika beliau bicara Islam Sontoloyo. Dan ketika berbicara dialektika pemikiran keislaman dan sosialisme, terjadi dialog dengan Buya Profesor Muhammad Natsir. Buya Profesor Muhammad Natsir. Dialog dan Profesor Natsir bicara, oh,
untuk kaliber seorang Bung Karno, tentu saja pikiran Anda itu jauh lebih lagi daripada yang Anda katakan, dan seterusnya. Dan Bung Karno, Bung Karno muda, itu hidup di zaman pergerakan. Sebut saja, saya mengikuti pemikiran Profesor Shiraisi, menulis tentang zaman pergerakan di Indonesia dengan sebutan zaman bergerak. Nah, Bung Karno sendiri sebagai tokoh sangat muda itu hidup, itu lahirnya pada tahun 1901. Tahun 1 gitu saja gampangannya. Tanggalnya 6 Juni tahun 1. Itu tahun bergerak, dunia tahun penuh ketegangan. Tahun penuh pergerakan-pergerakan, di negara-negara berkembang juga zamannya pergerakan. Bangsa kita sudah lama bergerak, tapi daerah per daerah, itu kebangkitan daerah, dan kita kalah, dan kalah lagi. Tapi begitu muncul suatu gagasan persatuan dan kesatuan, membangun, menyatukan kekuatan politik, menjadi pergerakan nasional. Bung Karno sudah pasti di garis paling ujung dengan pemikiran mengenai geopolitik, dan pemikiran itu Bung Karno kembangkan geopolitik itu dengan cara mempelajari, membaca, dan mengikuti, dan menganalisis, menemukan tesis, antitesis, dan memetik sintesisnya. Ketegangan dunia itu tesis dan antitesis, dan melahirkan suatu sintesis. Bung Karno memetik sintesis ini untuk kepentingan mengembangkan politik, mengembangkan pemikiran tentang geopolitik. Besar pengaruhnya, dan Bung Karno mendengar orang seperti Mahatma Gandhi, Sun Yat-sen, dan tokoh-tokoh dunia lainnya, tapi beliau tetap, biarpun mendengarkan, mempelajari, dan memetik kearifan, memetik ilmu dan keberanian tokoh-tokoh pergerakan di Asia Afrika, tapi Bung Karno mempelajari, dan untuk tampil ke depan, tampil sebagai pemimpin tingkat Asia Afrika, perlahan-lahan mengembangkan pemikirannya menjadi pemimpin pada tingkat dunia dengan geopolitik semacam ini. Nah, geopolitik yang beliau kembangkan pada tingkat dunia itu, ya membuatlah beliau memandang dunia ini, barangkali ini bagus. Hari ini kita beri judul Hasto dan Soekarno memandang dunia. Oleh Mas Hasto mempelajari geopolitiknya warisan Soekarno, mempelajari ini. Bung Karno mengembangkan geopolitik dan memandang dunia. Memandang dunia, itu artinya Bung Hasto ikut memandang dunia dengan kacamata Bung Karno, tapi tentu saja sebagai seorang sarjana, apa yang datang dari Bung Soekarno, kita sebutannya di sini Soekarno, apa yang dipetik dari Soekarno, itu tidak dipetik dan diganyang mentah-mentah, itu direnung oleh pemikiran otentik Bung Hasto sebagai penulis yang bekerja dalam waktu cukup lama, cukup sistematik untuk lahirnya buku ini. Dan beliau ya turut memandang dunia sekarang ini otomatis. Beliau tetap memandang dunia dengan kacamata Bung Karno maupun dengan sikap kritis yang dikembangkan dari Soekarno. Ada warisannya Soekarno kepada beliau, tapi warisan itu juga dikembangkan. Apa yang di zaman Soekarno dulu belum muncul karena itu zaman belum sekompleks pada hari ini. Kompleksitas itu ada di tangannya Bung Hasto Kristianto, dan mengembangkan itu, memandang Indonesia, memandang dunia. Dan begini Bung, arti penting dari buku semacam ini kalau saya sampaikan,
dengan bahasa buku ini, artinya ini bahasa ilmiah, bahasanya orang sekolahan. Ya mungkin Anda mendengar 5 menit, tapi masuk ke menit ke-6, mungkin Anda tidur, dan saya tidak bisa menyalahkan kalau Anda tidur. Kalau saya tidak bisa mengembangkan aspek-aspek penting dari buku ini dan menyampaikannya dalam bahasa dialog sehari-hari. Saya tidak mengajarkan seperti bahasanya orang kampus untuk kepentingan kita ini. Ini kita berbagi, saya share kepada Anda suatu pemikiran yang dirangkum dengan cara literer, cara kesastraan, cara bertutur gaya para dalang. Nah, dalang itu bertutur, saya niru bertutur, tidak dengan wayang, tidak dengan kelir, tapi dengan Anda sebagai partner yang melihat, yang menilai, yang mendengarkan. Dan pikiran saya tentang ini, wayang saya sebenarnya Bung Karno dan Bung Hasto. 2 tokoh itu wayang saya, yang saya mainkan, dan caranya menyampaikan nama-nama tokoh-tokoh ini dengan cara melahirkan pemikirannya. Dan saya ingin sesudah Bung Karno Soekarno kita tampilkan dengan cara seperti ini, saya ingin sekarang ini wayangnya di tangan saya itu Bung Hasto. Tokoh politik menguasai ilmu yang disebut geopolitik, dan geopolitik itu dalam perspektif yang sangat baru. Dasar-dasarnya geopolitiknya Soekarno di zaman itu, tapi dalam perspektif yang sangat baru, geopolitiknya Bung Hasto ini, geopolitik Indonesia hari ini, geopolitik yang kemudian di-share kepada PDI Perjuangan, kepada partainya, didedikasikan untuk partainya. Dan kalau beliau melahirkan pemikiran-pemikiran, tempo hari keren ketika menjawab tudingan Presiden SBY yang aneh-aneh dihajar betul oleh Mas Hasto dengan data. Penghajarannya dengan suara politisi yang terpelajar, yang mengerti dunia ilmu dan menyampaikannya dengan ukuran-ukuran yang sangat akademik, dengan data, dengan backup materi yang dipertanggungjawabkan untuk membungkam suara orang-orang yang memang layak dibungkam. Begitu pula Bung, kalau nanti berhadapan dengan persoalan-persoalan politik nasional, persoalan-persoalan yang harus dijelaskan, saya kira buku ini menjadi dokumen penting, buku ini menjadi karya Bung Hasto, dan beliaunya sudah keluar dari buku ini. Buku ini sudah tidak relevan bagi beliau karena yang ada relevan, tapi maksudnya tidak begitu penting lagi dibaca beliau. Seluruh resapan pemikiran sini sudah menjadi bagian dari sikap hidup, menjadi sikap politiknya, menjadi kredo tingkah lakunya. Saya kira saya tidak bermaksud memuji-muji, tapi begitulah kenyataan. Begitulah kenyataannya. Nah, jadi Bung, mari kita bersyukur Indonesia pernah punya presiden yang sangat akademik, yang sangat terpelajar, sangat sekolahan, tapi juga presiden yang hidup di lapangan dalam pergerakan. Presiden yang mengontrakkan dirinya bagi bangsa ini. Jauh sebelum merdeka, bangsa kita belum punya nama. Dan kita sibuk, pergerakan kita itu sibuk mencari apa? Nah, ini temuannya Profesor Siraisi. Bangsa Indonesia sibuk melakukan pergerakan untuk menemukan namanya. Namanya apa? Indonesia. Begitu namanya Indonesia. Bung Hasto mengisi kekosongan sesudah zamannya pemikiran Profesor Siraisi. Ya, Bung Hasto akan menjawab, saya ikut sibuk
mengisi apa yang harus diisi. Saya sudah sedikit belajar, ya ngomongnya sedikit belajar. Saya sudah sedikit belajar tentang warisan Soekarno, dan saya orang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, siap mewujudkan semua gagasan geopolitik itu untuk kebesaran bangsa Indonesia. Saya kira itu hebat sekali, bagus sekali. Terima kasih banyak. Salam Bung. Salam untuk seluruh Indonesia dan Anda semua. Terima kasih.